Bayangkan sebuah masa di mana semua orang merasa kaya raya, di mana rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan mesin pencetak uang. Kita kembali ke awal tahun 2000-an, era di mana optimisme meluap di setiap sudut jalanan Amerika Serikat. Langit New York tampak lebih biru bagi para pialang saham, dan suku bunga yang rendah membuat impian memiliki rumah mewah terasa begitu nyata bagi siapa saja. Tidak ada yang menduga bahwa di balik gemerlap lampu Wall Street, sebuah bom waktu sedang berdetak dengan kencang. Ini adalah awal dari sebuah tragedi ekonomi terbesar dalam sejarah modern kita. Mari kita telusuri bagaimana mimpi indah ini perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang mencekam. Pada masa itu, ekonomi Amerika Serikat sedang berada di puncaknya setelah melewati gelembung .com. Bank sentral menurunkan suku bunga secara drastis untuk merangsang pertumbuhan, membuat pinjaman menjadi sangat murah dan mudah didapat. Orang-orang berbondong-bondong pergi ke bank, meminta kredit perumahan seolah-olah itu adalah permen gratis. Para bankir tersenyum lebar, menyambut setiap aplikasi dengan tangan terbuka, tanpa banyak bertanya tentang latar belakang keuangan sang peminjam. Di permukaan, semuanya tampak sempurna dan stabil, menciptakan ilusi kemakmuran yang tak terbatas. Namun, fondasi yang menopang kemakmuran ini sebenarnya terbuat dari pasir yang rapuh dan siap runtuh kapan saja. Inilah era The American Dream yang dipaksakan, di mana setiap individu merasa berhak memiliki rumah tanpa memedulikan kemampuan bayar mereka. Developer membangun perumahan pinggiran kota dengan kecepatan yang luar biasa, mengubah lahan kosong menjadi barisan rumah yang identik. Harga properti melonjak setiap bulan, menciptakan rasa urgensi bagi mereka yang belum membeli. Beli sekarang atau kamu akan tertinggal selamanya. Fenomena ini menciptakan euforia massal yang membutakan logika dasar ekonomi tentang penawaran dan permintaan. Semua orang percaya bahwa harga rumah tidak akan pernah turun, sebuah keyakinan yang nantinya akan dibayar sangat mahal. Inilah setting panggung sebelum tirai konflik mulai dibuka secara perlahan. Di balik layar, para jenius finansial di Wall Street mulai meramu sebuah produk investasi baru yang terlihat sangat menggiurkan. Mereka mengambil ribuan kredit rumah tadi, membungkusnya menjadi satu, dan menjualnya kembali kepada investor global sebagai mortgage-backed securities. Produk ini diklaim aman karena diversifikasi, seolah-olah menyatukan banyak risiko kecil akan menghilangkan risiko besar secara ajaib. Rating agency memberikan stempel AAA, rating tertinggi dan teraman, pada produk-produk sampah ini. Investor dari dana pensiun hingga pemerintah negara lain berebut membelinya, percaya pada janji keuntungan stabil. Tanpa disadari, seluruh sistem keuangan dunia mulai terhubung secara erat melalui tali-tali rapuh yang bernama hutang subprime. Konflik dimulai ketika keserakahan mulai melampaui batas kewajaran dan logika perbankan. Bank mulai memberikan pinjaman kepada orang-orang yang memiliki catatan kredit buruk, atau yang dikenal sebagai subprime borrowers. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, pendapatan tidak menentu, bahkan tanpa aset sama sekali. Namun bagi bank, ini bukan masalah, karena mereka bisa segera menjual hutang tersebut kepada pihak lain di Wall Street. Skema ini menciptakan siklus setan di mana kuantitas pinjaman lebih dihargai daripada kualitas peminjam itu sendiri. Selama harga rumah terus naik, semua orang merasa aman, karena rumah tersebut bisa disita dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Tapi, apa yang terjadi jika harga rumah berhenti naik? Memasuki tahun 2006, tanda-tanda ratakan pertama mulai muncul ke permukaan secara perlahan, namun pasti. Suku bunga mulai naik secara bertahap, dan para peminjam subprime mulai kesulitan membayar cicilan bulanan mereka yang membengkak. Tiba-tiba saja, rumah-rumah yang tadinya dianggap aset berharga berubah menjadi beban yang mencekik leher. Pasokan rumah di pasar mulai melebihi permintaan, karena banyak orang mulai gagal bayar dan rumah mereka disita oleh bank. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, harga properti di Amerika Serikat mulai stagnan dan kemudian perlahan menurun. Ini adalah pemicu konflik yang akan meruntuhkan domino ekonomi di seluruh penjuru dunia. Panik mulai merayap di lorong-lorong gelap bank investasi besar ketika mereka menyadari nilai aset yang mereka pegang mulai menguap. Produk investasi yang tadinya berlabel AAA kini dicap sebagai aset beracun karena tidak ada lagi yang mau membelinya. Likuiditas di pasar keuangan tiba-tiba kering. Bank-bank berhenti saling meminjamkan uang karena mereka tidak lagi saling percaya. Mereka takut bahwa bank di sebelah mereka menyimpan tumpukan hutang busuk yang siap meledak kapan saja. Kepercayaan yang merupakan mata uang utama dalam dunia perbankan telah hancur dalam semalam.
Suasana di Wall Street berubah dari penuh tawa menjadi penuh ketegangan dan ketidakpastian yang sangat menyesakan. Berita tentang kegagalan dana lindung nilai atau hedge fund mulai menghiasi halaman depan surat kabar finansial setiap hari. Investor mulai menarik uang mereka secara massal, memicu apa yang disebut sebagai bank run dalam skala digital yang masif. Pemerintah dan bank sentral mencoba melakukan intervensi, namun skala kerusakannya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan semula. Setiap upaya penyelamatan kecil terasa seperti mencoba menambal kebocoran kapal tanker dengan selembar plester luka. Dunia mulai menahan napas, menyadari bahwa badai besar baru saja dimulai dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Inilah saat di mana ketakutan mulai berubah menjadi kepanikan total yang melumpuhkan akal sehat. Puncak krisis mencapai klimaksnya pada bulan September 2008, sebuah bulan yang akan selalu diingat dengan penuh kengerian. Lehman Brothers, bank investasi raksasa yang telah berdiri selama 158 tahun, secara mengejutkan dinyatakan bangkrut. Dunia terperangah melihat para karyawan keluar dari gedung megah mereka sambil membawa kotak-kotak berisi barang pribadi. Kejatuhan Lehman adalah sinyal bahwa tidak ada yang terlalu besar untuk jatuh di mata pasar yang sedang mengamuk. Kabar ini mengirimkan gelombang kejut yang melumpuhkan pasar saham di London, Tokyo, hingga Jakarta dalam hitungan jam. Indeks Dow Jones terjun bebas, menghapus kekayaan triliunan dolar dalam waktu yang sangat singkat. Lantai bursa berubah menjadi medan perang, di mana tidak ada pemenang. Yang ada hanya mereka yang mencoba bertahan hidup. Layar-layar monitor berubah menjadi lautan warna merah menyala, menandakan harga saham yang terus merosot tanpa ada tanda akan berhenti. Para trader berteriak di telepon, mencoba menjual aset apapun yang masih memiliki harga, namun tidak ada pembeli yang berani muncul. Kepanikan ini bukan lagi tentang angka di layar, melainkan tentang ketakutan akan runtuhnya seluruh peradaban finansial modern. Orang-orang mulai mengantri di depan mesin ATM, khawatir uang mereka tidak akan bisa ditarik keesokan harinya. Ini adalah momen kegelapan absolut, di mana sistem kapitalisme global tampak berada di ambang kehancuran total. Dampak krisis ini segera merambat dari gedung-gedung pencakar langit ke rumah-rumah warga biasa di seluruh dunia. Jutaan orang kehilangan pekerjaan mereka dalam waktu semalam ketika perusahaan-perusahaan besar mulai melakukan efisiensi besar-besaran. Keluarga-keluarga di Amerika terpaksa meninggalkan rumah mereka yang disita, tinggal di dalam mobil atau tenda-tenda darurat. Angka kemiskinan melonjak dan harapan akan masa depan yang cerah seolah sirna tertutup kabut ketidakpastian. Di luar Amerika, negara-negara seperti Islandia mengalami kebangkrutan nasional, sementara ekonomi Eropa mulai terhuyung-huyung di ambang jurang depresi. Krisis ini bukan lagi sekadar angka statistik, melainkan penderitaan nyata bagi umat manusia di seluruh penjuru bumi. Pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya akhirnya dipaksa mengambil tindakan yang sangat kontroversial, bailout. Mereka menyuntikkan dana ratusan miliar dolar uang pembayar pajak untuk menyelamatkan bank-bank besar yang dianggap too big to fail. Langkah ini memicu kemarahan publik yang luar biasa. Mengapa rakyat kecil yang menanggung beban atas keserakahan para bankir? Namun, para pemimpin dunia berargumen bahwa jika bank-bank ini dibiarkan runtuh, seluruh sistem pembayaran dunia akan macet total. Kita mungkin tidak akan bisa membeli bensin atau bahkan makanan karena sistem kredit tidak lagi berfungsi. Ini adalah pilihan pahit antara menyelamatkan penjahat finansial atau membiarkan dunia jatuh ke dalam zaman kegelapan ekonomi. Perlahan tapi pasti, intervensi pemerintah yang masif mulai menenangkan gejolak pasar yang liar. Bank Sentral Amerika, The Fed, memulai eksperimen moneter yang belum pernah dilakukan sebelumnya dengan mencetak uang secara masif melalui quantitative easing. Tujuannya adalah untuk memaksa uang mengalir kembali ke dalam nadi ekonomi yang sempat membeku. Meskipun pasar saham mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali, luka di sektor real masih sangat dalam dan sulit disembuhkan. Pemulihan ekonomi yang terjadi terasa sangat lambat dan tidak merata, menciptakan jurang ketimpangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Inilah masa penyelesaian yang penuh dengan perdebatan sengit tentang bagaimana masa depan ekonomi harus dibangun kembali. Sebagai tanggapan atas krisis tersebut, aturan-aturan baru yang ketat mulai diberlakukan bagi industri perbankan di seluruh dunia. Undang-undang Dodd-Frank di Amerika Serikat dirancang untuk mencegah bank mengambil risiko yang terlalu besar dengan uang nasabah. Bank-bank sekarang diwajibkan memiliki cadangan modal yang jauh lebih besar sebagai bantalan jika badai serupa kembali datang di masa depan. Meskipun banyak pihak yang merasa aturan ini menghambat pertumbuhan, namun stabilitas dianggap lebih berharga daripada kecepatan yang semu. Dunia perlahan belajar untuk dialati mempercelai janji-janji manis dari produk finansial yang terlalu kompleks untuk dipahami.
Ini adalah babak baru di mana kewaspadaan menjadi norma baru dalam sistem keuangan global kita. Trauma krisis 2008 telah mengubah cara pandang generasi masa kini terhadap uang dan investasi secara fundamental. Banyak orang kini lebih berhati-hati dalam mengambil hutang dan lebih skeptis terhadap lembaga keuangan tradisional. Ketakutan akan krisis yang berulang selalu ada di belakang kepala setiap kali ada gejolak kecil di pasar saham atau kenaikan harga properti. Trauma kolektif ini juga memicu lahirnya inovasi baru seperti Bitcoin dan teknologi blockchain, yang awalnya diciptakan sebagai alternatif sistem keuangan yang terdesentralisasi. Orang-orang mensancana untuk melindungi kekayaan mereka dari kegagalan sistem yang dikendalikan oleh segelintir elit di Wall Street. Meskipun ekonomi telah pulih, rasa percaya yang hancur pada tahun 2008 belum sepenuhnya kembali utuh. Jika kita melihat ke belakang, krisis 2008 memberikan pelajaran yang sangat berharga, namun sangat menyakitkan bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa pertumbuhan yang didorong oleh hutang yang tidak terkontrol hanyalah fata morgana yang akan segera sirna. Keserakahan yang tidak terkendali selalu berakhir dengan kehancuran, dan mereka yang paling lemah biasanya yang paling menderita. Kita diingatkan bahwa ekonomi bukan sekedar tentang angka dan grafik, melainkan tentang kehidupan jutaan orang yang saling terhubung. Stabilitas keuangan memerlukan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dari setiap pelakunya, dari peminjam individu hingga direktur bank besar. Inilah pesan moral utama yang harus kita bawa dalam membangun ekonomi yang lebih tangguh di masa depan. Pesan moral lainnya adalah pentingnya literasi keuangan bagi setiap individu di masyarakat. Kita tidak boleh lagi menyerahkan keputusan finansial kita sepenuhnya kepada orang lain tanpa memahami resiko yang ada di baliknya. Bertanya mengapa dan bagaimana adalah perlindungan terbaik terhadap skema-skema investasi yang terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sejarah memang cenderung berulang, namun kita memiliki kekuatan untuk meminimalkan dampaknya dengan belajar dari kesalahan masa lalu. Krisis 2008 adalah pengingat keras bahwa dalam dunia ekonomi tidak ada yang namanya makan siang gratis. Kehati-hatian adalah kunci untuk bertahan hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian finansial ini. Kini, bertahun-tahun setelah badai berlalu, kita masih bisa melihat sisa-sisa dampak krisis tersebut di sekitar kita. Namun, di tengah ketakutan yang tersisa, ada juga harapan dan ketangguhan yang tumbuh dari reruntuhan ekonomi lama. Banyak bisnis baru yang lebih transparan dan etis lahir sebagai bentuk protes terhadap praktik-praktik masa lalu yang merusak. Generasi baru investor lebih menghargai keberlanjutan dan dampak sosial daripada sekadar mengejar keuntungan jangka pendek yang spekulatif. Kita telah menjadi masyarakat yang lebih sadar akan risiko dan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin muncul di masa depan. Krisis memang menakutkan, namun ia juga merupakan katalisator bagi perubahan dan evolusi yang diperlukan manusia. Jadi, ketika Anda mendengar berita tentang fluktuasi pasar hari ini, janganlah segera terjebak dalam kepanikan yang membutakan. Ingatlah sejarah 2008 sebagai kompas untuk tetap tenang dan berpikir rasional di tengah kebisingan informasi yang ada. Sejarah mengajarkan kita bahwa setiap krisis, seberat apapun itu, pada akhirnya akan berlalu dan memberikan ruang bagi pertumbuhan yang baru. Persiapkan diri Anda dengan pengetahuan, kelola risiko Anda dengan bijak, dan jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah Anda menuju masa depan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah ini bersama kami. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya yang tak kalah menarik untuk kita bedah bersama. Apakah menurut Anda krisis sebesar 2008 bisa terjadi lagi dalam waktu dekat? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kami sangat ingin mendiskusikannya bersama Anda. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika video ini memberikan wawasan baru bagi Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita mendalam lainnya tentang sejarah dan ekonomi. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga agar kita semua bisa belajar dari masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Terima kasih telah menonton, tetap cerdas secara finansial, dan sampai jumpa di video selanjutnya.